Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Bukan kata saya. Bukan kata dia. Ya, kata Nelson Mandela. Kali ini membahas mengenai pendidikan. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, yang dituntut harus belajar bukan hanya siswa, tapi juga orang tua. Guru memberikan materi setiap harinya. Bagaimana guru, orang tua, dan siswa ini bisa bersinergi satu sama lain agar mewujudkan pendidikan yang optimal dari rumah. Saya hadirkan perbincangan bersama dengan psikolog dan juga praktisi pendidikan. Ini owner and founder My School. Berikut ini. Selamat sore Bapak-Bapak, sudah hadir pada pertemuan virtual yang temanya sangat menarik sekali pada sore hari ini. Berkesempatan untuk hadir, ini orang-orang hebat semua, bisa Anda lihat. Di sebelah kiri saya ini ada Pak Yohanes, merupakan founder and owner dari My School. Tepuk tangannya boleh untuk semua penonton yang ada ya, Pak Yohanes. Luar biasa nih Pak Yohanes ya. Walaupun yang nonton kita juga lewat ini Pak, media online, tidak ada yang hadir langsung ya Pak ya. Dan juga ada Mas Goni Wicaksono, seorang psikolog. Ini di tengah pandemi virus corona yang sudah menjadi global saat ini, bukan hanya menyerang Indonesia Pak, tapi semua negara juga terdampak. Bahkan dunia pendidikan. Ini libur sudah nggak terhitung, mungkin batas waktunya bisa diperpanjang atau tidak, sifatnya fluktuatif. Namun dari kacamata sudut pandang psikolog dan juga seorang praktisi pendidikan seperti apa? Saya boleh ke praktisi pendidikan terlebih dahulu nih, Pak Yohanes, yang merasakan langsung Pak ya, tanpa kehadiran murid di kelas, suasana sepi pasti dirasakan di bangunan sekolah Bapak. Ya, yang jelas memang ini di luar dugaan dan seluruh dunia harus mengalami hal ini, dan ini juga mungkin kali pertama untuk dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Tapi ada sisi-sisi positifnya juga sih, seperti misalnya anak-anak sedari kecil akhirnya boleh beradaptasi dengan dunia teknologi gitu ya. Mereka melatih diri supaya mereka bisa menggunakan teknologi dan digital, dan itu sisi positif yang positif ya, yang mereka dapatkan pengalaman dari kecil. Dan kemudian ada karakter-karakter yang saya lihat sebetulnya baik yang mereka bisa tumbuh kembangkan sejak kecil, seperti misalnya belajar bertanggung jawab, dan kemudian waktu mereka diberi tugas, mereka jujur mengerjakannya sendiri tanpa harus dibantu oleh orang tua atau yang lain, sehingga memang mencerminkan ini adalah hasil pekerjaannya sendiri. Dan itu adalah latihan-latihan kecil yang memang diberikan bagi anak sejak dini dalam kondisi seperti sekarang ini. Sudah lebih dari 2 pekan, apakah proses belajar mengajar bisa optimal ini, Pak Yohanes? Yang jelas pasti buat anak-anak menjemukan, nggak gampang. Jadi untuk itulah peran orang tua dan guru, supaya orang tua dapat membantu anak-anak dalam proses belajar mengajar. Tentu anak-anak harus disupport oleh orang tua. Ya, orang tua misalnya membantu berkomunikasi dengan guru yang akan mengajar lewat virtual, apa saja yang akan disampaikan kepada anak-anak materinya, sehingga mereka mempersiapkan lebih dahulu sebelum virtual belajar berjalan, dan kemudian jadwalnya. Dan selain itu memang orang tua harus memberikan pengertian kepada anak-anak apa yang sedang terjadi, situasi yang tidak gampang seperti ini. Dan lalu kalau ditanya apakah maksimal, pasti tidak maksimal, Mas Adel, pasti tidak maksimal. Tidak bisa ditarget untuk menyelesaikan kurikulum, tetapi paling tidak anak-anak diajar untuk belajar mandiri, dan kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, menggunakan teknologi, itu sesuatu hal yang sisi positif yang didapat di tengah-tengah corona yang sedang mewabah ini. Baik Pak Goni, kalau berbicara guru dan orang tua, saat ini bukan hanya kita mengandalkan guru. Guru sih hadir Pak, tapi kan hadir secara tidak langsung Pak ya. Tapi orang tua yang nggak biasa jadi guru pasti kerepotan ini Pak di rumah Pak, kalau nggak biasa jadi guru Pak. Kalau Pak Ayu jelas guru kan, tapi kalau saya pribadi, waduh ngadepin anak-anak harus ekstra sabar gitu. Dari sisi Pak Goni gimana Pak melihatnya Pak? Ya, ini adalah suatu hal yang menarik sebenarnya di sini, ketika di dalam situasi seperti ini, orang tua mempunyai penambahan peran ya, bukan sekedar orang tua aja, tapi dia juga harus menjadi seorang guru, bahkan bukan hanya guru saja, mungkin bisa juga jadi seorang teman, yang sebenarnya peran-peran itu semua sudah ada, tapi di dalam situasi yang saat ini serba ada pembatasan, itu harus semakin kental dari sisi orang tua, di mana biasanya semua orang tua langsung menyerahkan pada guru, sekarang tidak.
Nah, dia harus juga melatih anaknya, memberi penjelasan ke putra-putrinya. Nah, disinilah perlu peran yang menarik adalah, jadi orang tua tidak hanya berpikir biasanya taunya nilai-nilai saja, tapi tidak. Tadi sedikit disinggung oleh Pak Yohanes bahwa kita tidak lagi fokus ke nilainya, tapi ke dalam prosesnya. Bagaimana di sana penanaman itu nilainya bukan nilai hasil pelajarannya, tapi nilai dari kehidupan itu sendiri. Nah, itu yang penting. Gimana disiplin, gimana ada kreativitas, gimana punya suatu tanggung jawab ya di sini. Itu yang menarik di sini ya. Ketika itu bicara dari sisi orang tua. Itu yang perlu dikembangkan saat ini. Karena ya kita tahu, kita yang dalam usia dewasa saja merasa situasi saat ini kita terkungkung dalam suatu kegiatan yang hanya monoton seperti ini, tentu sifatnya adalah membosankan. Apalagi dengan anak-anak yang memang dalam usia mereka tumbuh kembang anak yang perlu bergerak, tarik ke sana kemari, bertemu dengan kawan-kawannya, tentu menjadi suatu hal yang menarik, di mana orang tua bisa menyajikan proses pembelajaran yang nyaman di rumah. Tentunya ya tadi, harus berkolaborasi, kerjasama dengan guru, agar anak-anak juga merasa ternyata nggak ada beda ya, belajar di rumah juga asik kok, walaupun dengan keterbatasan atau melalui media daring seperti online seperti saat ini. Menarik ketika Pak Goni mengatakan kolaborasi antara orang tua dan juga guru. Kalau anak-anak datang ke sekolah, Pak, masuk ke kelas, mereka patuh, Pak. Tapi kalau dengan orang tua ini, Pak, biasanya, Pak, membandel dikit biasanya, Pak. Sambil tiduran, waktunya agak lebih longgar gitu, Pak. Gimana mensiasatinya itu, Pak Goni itu? Iya, kembali lagi di sini adalah bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai tanggung jawab. Itu yang penting. Makanya di sini kalau kita bicara kolaborasi, ada kerjasama, tentunya adalah penentuan waktu. Itu penting. Jadi kapan akan dilakukan pertemuan online antara guru dengan murid, orang tua juga harus tahu. Orang tua juga harus sudah menyiapkan itu semua. Karena sarana-sarana tadi juga akan menunjang kenyamanan dari anak-anak itu sendiri. Jadi ketika juga diberikan tugas, walaupun itu via online, orang tua tidak perlu panik dalam arti kalau anaknya merasa kesulitan dan sebagainya. Tidak perlu demikian, tapi yang penting adalah kita tetap memotivasi si anak bahwa bagaimana buat mood anak tetap baik, sehingga bisa menerima materi yang dalam keterbatasan, tapi bisa terserap secara optimal. Itu yang utama. Secara prasarana-sarana mungkin orang tua punya hal itu. Tapi secara pendekatan, itu menjadi tantangan tersendiri ya. Kalau untuk Pak Yohanes, gimana Pak? Ya, yang jelas memang peran guru ya, benar-benar bisa bermitra dengan orang tua siswa. Jadi mereka harus briefing dulu sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar online itu terlaksana. Dan kemudian juga harus membuka diri guru untuk menerima masukan-masukan dari orang tua. Sehingga memang proses belajar mengajar itu bisa berlangsung dengan baik. Dan lalu kemudian guru sendiri harus kreatif gitu ya, supaya anak-anak tidak boring, tidak bosan dalam pembelajaran yang sifatnya online seperti ini. Karena dari pagi hingga sore di depan laptop itu tidak gampang ya. Dan kemudian akan membuat sebuah kejenuhan, dan selain itu mungkin mata lelah gitu ya. Jadi harus butuh banyak variasi dan kreativitas dalam proses belajar mengajar. Jadi bukan hanya sekedar kejar target supaya kurikulum selesai, tetapi paling tidak ada hal-hal aspek lain yang membuat anak-anak itu boleh belajar dari sisi kreativitas dan inovatif gitu ya. Seperti contoh misalnya mereka mengerjakan proyek-proyek yang diberikan guru. Jadi hasil proyek itulah yang menjadi nilai evaluasinya. Jadi bukan mengerjakan soal, tapi mengerjakan banyak proyek. Jadi kan memang ke depan kurikulum Indonesia itu banyakkan daya serap terhadap pekerjaan di industri kerjaan nanti di abad 21 ditonjolkan kepada skill dan attitude, karakter gitu ya, tidak lagi hanya knowledge. Jadi kemampuan itu nomor satu. Jadi waktu mereka melamar pekerjaan atau memulai sebuah pekerjaan yang baru, entah mereka. Baik Pak Goni, kalau berbicara guru dan orang tua, saat ini bukan hanya kita mengandalkan guru sih hadir Pak, tapi kan hadir secara tidak langsung Pak ya. Tapi orang tua yang nggak biasa jadi guru pasti kerepotan ini Pak di rumah Pak, kalau nggak biasa jadi guru Pak. Kalau Pak Yo jelas guru kan. Gitu ya. Tapi
skill nomor satu, dan kemudian karakter gitu ya, karakter yang tidak gampang menyerah dengan situasi-situasi seperti ini, dan kemudian dapat membaca peluang. Nah, itu hal-hal yang sebetulnya diajarkan di dalam sekolah. Jadi ada adversity quotient yang didapat anak-anak dalam kondisi-kondisi sulit seperti ini, yang mungkin tidak pernah diajar di bangku pendidikan selama ini gitu ya. Hal-hal yang sulit tetapi mereka bisa menjalankan dengan penuh ketekunan, kemudian ulet, sabar. Ini sesuatu pengalaman yang luar biasa, dan ini kan menjadi sebuah cerita bahwa ada satu masa Indonesia bahkan dunia menghadapi masa-masa sulit seperti ini gitu. Dan jangan terulang lagi Pak ya kalau bisa Pak ya. Oh pasti nggak ada yang mau. Dan ini kan malah kita sedang berdoa segeralah berlalu gitu. Doanya demikian. Dari Pak Goni Pak. Iya. Kalau bicara tentang pendidikan saat ini, memang untuk anak-anak perlu ada support dari orang tua, di mana dari orang tua sendiri sebenarnya kalau di awal kita sudah tahu tuh kalau dari bagaimana sih pola belajar dari anak itu sendiri. Bisa lihat dari gaya belajarnya ya. Kita lihat ada anak gaya belajar visual. Oh iya ya, dia dari banyak gambar. Seperti itu. Itu kita juga bisa support anaknya dengan tampilan-tampilan yang memang di sana untuk membuat mereka tertarik dengan slide-slide, dengan film-film seperti itu. Atau anak-anak yang auditori di sini. Jadi lebih ke arah dari pengembangan audio di sini, bisa diajak diskusi. Nah, tanya jawab itu juga akan mengembangkan dari kemampuan anak dalam belajar itu jauh lebih berkembang lebih baik. Atau malah yang kinestetik di sini. Caranya gimana? Langsung dipraktekin, dicoba. Nah, ini adalah media-media yang ketika orang tua tahu di situ untuk gaya belajar anak saya seperti apa, itu akan jauh lebih mudah dalam pola mengajarkan materi-materi yang mau tersampaikan pada si anak. Nah, jadi orang tua ini perlu ada modal kreativitas juga ya Pak, bukan hanya mereka menerima masukan dari guru bahwa hari ini materinya ini, tapi juga harus mengolah hal tersebut agar membuat anak tertarik untuk mengikuti pelajaran dari orang tuanya sendiri. Ya, ketika ada modal kreativitas itu tidak suatu hal yang bagaimana yang sulit dan sebagainya, tidak sebenarnya. Kreativitas itu hanya lebih ke arah suatu hal yang menarik, itu sudah suatu bentuk kreativitas di sini. Makanya tadi dengan kita tahu gaya belajar dari putra-putri kita, itu jauh lebih mudah kita dalam mengajarkan sesuatu. Gitu. Kalau dari orang tua sendiri untuk memulai kreativitas kita perlu memotivasi, itu aja. Jadi di awal ketika mulai proses belajar, cobalah kita memotivasi anak. Nah, memotivasi itu dalam arti apa? Membuat supaya anak ini dalam kondisi good mood ya, dia nggak merasa, aduh ini nanti habis ini kasih tugas lagi, sebagainya. Nanti habis ini ada PR lagi yang harus dikerjakan. Habis itu dikejar-kejar harus dikumpulkan di depan laptop berlama-lama. Sebenarnya tidak demikian, tapi ada support gitu dari orang tua. Sederhananya adalah ketika dia banyak di depan laptop masih berhadapan untuk daring masalah atau online masalah pelajaran, dibuatkan es sirup. Nah, hal-hal yang sederhana atau dikasih camilan yang dia suka. Itu ada suatu bentuk kreativitas yang bisa membuat anak juga merasa nyaman. Asik nih, ngoya gitu. Jadi gimana nih ya? Nah, seperti itu. Dan ketika ada tugas pun di sini dari sang guru pada si anak di sini, orang tua tidak perlu juga ikut panik dengan harus mengerjakan apa tugasnya itu dengan benar, tidak. Tapi yang utama adalah tugas yang diberikan dapat dikerjakan. Benar atau salah itu adalah proses pembelajaran. Itu yang menarik, yang jadi orang tua harus tahu gitu bahwa nggak harus semua yang dikasih tugas oleh guru itu harus benar, tidak. Tapi harus dikerjakan, ya, karena itu bentuk tanggung jawab. Gitu. Itu akan membuat anak juga nyaman. Ayo kamu bisa gitu. Dan di era-era saat ini bukan lagi kita sebagai orang tua tuh harus memberi jawaban terhadap setiap pertanyaan, tidak, tapi kita memberi jalan atau cara bagaimana menemukan jawabannya. Nah, itu yang menarik. Luar biasa. Kalau untuk Pak Yohanes, saya yakin Pak Yohanes, kalau anaknya sambil belajar kelaparan, pasti Pak Yohanes langsung menyiapkan pempek kapal selam ya, Pak Yohanes ya. Tapi begini, Yohanes, kita kan tidak tahu Pak, sampai kapan pandemi corona ini akan berakhir.
untuk mengatasi rasa bosan yang berlebihan pada anak? Apalagi nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ada hiburan lain kecuali hanya di dalam rumah tok gitu, Pak. Ya, ini memang malah dari Kemendikbud sendiri sudah mengeluarkan jadwal ujian kenaikan kelas di bulan Juni nanti. Jadi sepertinya sepanjang tahun ajaran ini, semester akhir ini mereka benar-benar satu semester ini kayaknya penuh dengan pembelajaran online ya. Tetapi kita ngelihat bahwa ini ada satu hal yang membuat kita merefleksi bahwa belajar itu kan bukan cuma sekedar teori, tapi juga ada unsur experience, pengalaman dalam pembelajaran itu. Kan belajar itu kan esensinya kan kehidupan sebetulnya, bukan cuma sekedar teori, tapi ada hal-hal praktek dan experience yang didapat dalam proses belajar mengajar. Jadi bukan cuma anak-anak misalnya selama di dalam kelas seperti selama ini kemudian dibatasi dengan tembok-tembok, tetapi justru ini tanpa tembok dan kemudian virtual seperti ini dunia maya gitu ya, dan kemudian mereka akan banyak mendapat resource gitu ya, karena mereka bukan hanya menunggu dari guru atau dari orang tua, tapi mereka bisa searching gitu. Dan kemudian mereka bisa praktekin. Jadi misalnya belajar tentang biologi tumbuh-tumbuhan dan mereka benar-benar ke kebun gitu ya. Terus mengamati alam. Lalu kemudian misalnya belajar tentang apa yang sedang terjadi. Jadi mereka benar-benar belajar tentang kehidupan, bukan cuma sekedar teori. Dan ini menarik sekali, dan mungkin sekali lagi ini tidak akan didapat oleh generasi zaman-zaman kita dulu ya. Kesulitan-kesulitan seperti ini justru ada sisi positif, bukan cuma sekedar kesulitan atau hal-hal yang membuat kita tertekan, tetapi ada hal-hal positif yang sebetulnya bisa kita nikmati. Dan anak-anak sekali lagi dari awal, sejak awal kita harus beritahu bahwa apa yang sedang terjadi ini membuat kita harus benar-benar bisa mengelola diri dan mengelola emosi. Dari Pak Goni, Pak, memberikan semangat bukan hanya untuk guru, tapi juga untuk orang tua di rumah, untuk murid, karena belajar virtual seperti ini juga banyak manfaatnya, Pak ya? Banyak banget. Kalau seperti yang saat ini kita lakukan ini, wah, ini suatu yang sebenarnya ini sudah ada. Sejak beberapa waktu yang lalu juga sudah ada, tapi mungkin dari kita sendiri juga merasa, oh untuk apa? Ketemu langsung juga bisa. Kumpul bercanda-bercanda juga lebih nyaman. Tapi dengan adanya situasi sekarang, mau tidak mau, ini juga menjadi suatu media yang perlu diperhatikan atau bahkan dipelajari lebih detail, baik dari siswa, orang tua, bahkan guru juga beberapa harus tahu, karena saat ini adalah media untuk mengajarkan murid-muridnya, salah satunya adalah dengan cara online seperti ini, yang paling aman ya dan disarankan itu seperti ini. Jadi kita harus tetap melek teknologi. Kalau orang Jawa itu ngomongnya melek teknologi itu mau tahu gitu ya, teknologi itu seperti apa, efeknya apa, bagaimana cara mengoperasikannya, apa saja yang harus dipersiapkan sebelumnya. Ini jadi suatu pengetahuan baru juga, baik bagi guru maupun orang tua, bahkan bagi siswa. Karena akhirnya sekarang dalam kita belajar, ternyata memang benar, nggak terbatas yang namanya waktu, nggak terbatas yang namanya tempat, di situ nggak ada batasan semua, ya kan? Itu kita, dan nggak terbatas dari siapapun bahkan. Karena sekarang kita dari media yang ada ini banyak sekali juga bentuk-bentuk pelatihan, bahkan materi-materi pengajaran di luar guru-guru yang juga menyampaikan hal-hal yang positif, di mana itu bisa dipelajari secara bebas, secara luas, asal tadi kita melek teknologi. Kalau nggak melek teknologi kan nggak tahu, taunya di telepon aja, mungkin seperti itu. Ini yang jadi menarik dan bisa memotivasi kita semua bahwa kita harus tahu teknologi. Tanpa kita mengikuti perkembangan dari teknologi itu sendiri, apalagi di era-era ke depan, akan jauh lebih sulit lagi. Perubahan-perubahan, ya kita beruntung dengan situasi yang saat ini, ternyata membuat kita harus bukan hanya berubah saja, tapi harus melompat, dan malah mungkin nggak tahu ya melompat kemana, yang penting adalah artinya positif, agar kita tetap bisa berinteraksi satu sama lain. Dan kita bisa tidak tertinggal informasi yang utama.
Kita harus memutar otak juga ya Pak untuk menemukan hal-hal baru. Orang tua kan juga belajar nih Pak. Jadi tahu kita, oh ada aplikasi ini loh, aplikasi yang bisa conference secara virtual, secara massal seperti ini kan Pak ya. Betul. Kalau dalam metodenya sih ada namanya metodenya jadi experiential learning. Jadi kita belajar berbasis dari pengalaman. Awalnya apa ya? Kita belajar dari hal-hal yang konkret. Konkret tuh pertama bisa kita lakukan, bisa kita lihat dari orang lain. Orang itu kok bisa gitu ya? Gimana caranya ya? Habis itu kita refleksikan, kita amati dulu. Di sana kita lihat. Oh, ternyata caranya gitu ya. Wah, menarik juga nih ya kalau seperti itu. Gimana ya cara kerjanya? Konseptualisasinya gimana ya? Wah, mulai mencoba. Habis tahu konsepnya, baru dipraktekannya. Diimplementasikan, dicoba sendiri gitu. Oh, ternyata saya bisa. Itu ada sebuah siklus sebenarnya dalam metode pembelajaran di sini. Jadi ada namanya experiential learning, kita belajar dari pengalaman, itu sebuah siklus. Ketika kita bisa, ya kita kembali lagi bertanya, bagaimana ya kita bisa mengembangkannya jauh lebih baik lagi. Nah, ini yang menarik. Di sini kita banyak belajar, jadi menghilangkan kejenuhan, gimana kita tahu teknologi, belajar semua dari pengalaman. Kumpul sama anak seharian ternyata asik juga ya gitu. Jujur nggak nih? Ini jujur nggak nih Pak nih? Wah, kalau itu kalau hal yang seperti itu jujur banget gitu. Wah, malah kadang-kadang yang tanya, kok nggak kerja kerjain kita aja sih Pak gitu. Semoga orang tua lain juga mengalami hal yang sama ya itu ya Pak ya. Harus, saya yakin sebuah orang tua di Indonesia seperti itu. Dia berpikir positif karena semua ingin anaknya bisa lebih maju dan berkembang. Saya yakin itu. Gitu. Dari Pak Yohanes Pak, mungkin ada pesan Pak untuk orang tua, untuk para guru, untuk murid-murid Bapak? Ya, saya justru melihatnya jadi menarik seperti dijelaskan oleh Pak Goni tadi ya, bahwa belajar itu tanpa ruang dan tanpa tempat dan bisa kepada siapapun. Dan itu sebetulnya pembelajaran yang sesungguhnya, tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi waktu, dan kemudian kita bisa belajar kepada siapa saja. Ini menarik ya. Jadi di tengah situasi seperti ini sebetulnya banyak ide dan peluang yang bisa dikerjakan oleh banyak praktisi, bahkan pelaku pendidikan, termasuk pemangku kebijakan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi seperti contoh misalnya, kalau seperti ini pembelajarannya, saya pikir guru itu akan lebih maksimal. Jadi dia akan punya banyak siswa dari manapun, dan dia bisa mengajar kemanapun. Jadi nanti kualitas pendidikan di kota dengan di desa terpencil itu akan sangat kecil gapnya, karena mereka akan punya banyak kesempatan belajar secara virtual seperti ini. Kan ada sudah banyak program-program yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, seperti internet masuk desa. Itu kan perangkatnya sudah ada, tapi kemudian bagaimana membuat alat untuk membuat daerah itu semakin maju. Nah, ini adalah kesempatannya, dan ada ide gitu ya, gara-gara corona seperti ini gitu kan. Jadi ada proses pembelajaran yang buat kita mengerti, oh ini bener loh, ini tanpa ruang, tanpa tempat, tanpa waktu, dan bisa belajar kepada siapapun. Dan kita malah mungkin anak-anak atau kita sendiri bisa belajar dengan orang-orang yang sudah sukses, bukan cuma dari guru-guru di kelas, tapi juga dengan praktisi-praktisi gitu ya, dengan entrepreneur-entrepreneur. Mereka akan benar-benar punya resource yang sangat banyak, dan saya pikir anak Indonesia nanti ke depan harusnya lebih cerdas di masa yang akan datang. Dengan situasi-situasi sulit seperti ini pun ternyata banyak berkah di dalamnya gitu ya. Jadi ada sisi positif yang bisa kita lihat. Sungguh luar biasa, terima kasih banyak. Ini praktisi pendidikan, owner dan juga founder dari My School, serta psikolog Mas Goni Wicaksono sudah bergabung. Semoga ilmu ini bermanfaat.